Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, Guru Penggerak Kabupaten Musi Banyuasin. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Tugas modul 1.2.A6 demonstrasi konstekstual. Baik, pertama kali kita perkenalkan dulu. Nama saya Ahmad Fauzi, asal dari SMK Negeri 2 Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Program studi Pendidikan Teknik Otomotif. Dan di sekolah juga menjabat sebagai guru teknik bisnis sepeda motor dan sekaligus sebagai asesor potensi otomotif. Salam Merdeka Belajar, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Musi Banyuasin, khusus kelas F. Pengajar praktik Bapak Mariska Yusuf, MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan seorang guru penggerak itu nantinya akan memiliki beberapa nilai-nilai yang harus diterapkan, dan lulusan guru penggerak nanti dia harus bisa menerapkan nilai-nilai yang ada 5 nilai potensi ya. Yang pertama ada berpihak pada murid, kedua mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Untuk berpihak pada murid, nanti seorang guru penggerak itu harus mampu memvariasikan model pembelajaran. Kemudian ada juga pembelajaran yang menyenangkan, yang menciptakan bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Kemudian mewujudkan kepemimpinan anak, supaya anak itu mandiri. Kemudian tidak menuruti egonya sendiri. Jadi kita harus selalu berkolaborasi, merangkul anak-anak bagaimana dia ingin belajar yang suksesnya itu. Kemudian mandiri itu terdiri nanti bertanggung jawab, seorang guru penggerak nanti akan menerapkan langsung di sekolah, dan dia harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kemudian selalu termotivasi, tidak kendor, selalu menemukan ide-ide baru, kemudian dia harus kreatif, mengelola pembelajaran, manajemen sekolah, dan lain-lainnya. Berikutnya ada reflektif, mengevaluasi diri. Salah satu dari reflektif adalah selalu mengevaluasi diri. Kita memberikan penilaian-penilaian terhadap diri kita, baik itu yang menilai teman sejawat, sesama guru, maupun siswa atau murid menilai terhadap diri kita. Kemudian selalu mengembangkan diri, mengikuti pelatihan-pelatihan diklat-diklat, untuk mengembangkan diri kita sendiri, untuk selalu upgrade informasi. Kemudian ada menerima saran dan kritik, sebagai seorang guru yang hebat, kita harus mau menerima saran dari orang lain, dari siswa, dari rekan guru, dari masyarakat. Kita harus menerima saran dan kritik untuk membangun diri kita ke depannya. Kemudian tidak mudah putus asa. Seorang guru penggerak yang mandiri, kreatif, dia harus pantang untuk putus asa. Kemudian mampu untuk kolaboratif. Kolaboratif di sini bekerja sama dengan semua pihak, baik itu dengan orang tua murid, masyarakat, dengan rekan relasi di dunia kerja kalau kita di SMK, kemudian dari dinas pendidikan dan lain-lainnya. Kita harus selalu bekerja sama.
Kemudian membentuk komunitas belajar, baik itu dari MGMP, komunitas belajar di kelas, di sekolahan, kemudian ada KKG dan lain-lainnya. Ya, kemudian menggerakkan komunitas. Nah, setelah kita membentuk komunitas, menjalankan komunitas, kita harus menggerakkan komunitas. Ya, memiliki peran di situ. Kemudian menjaga hubungan baik. Ya, setelah kita menggerakkan, kemudian kita ya menjalankannya, kemudian menjaga hubungan baik tersebut. Nah, berikutnya ada inovatif. Inovatif di sini membuat media pembelajaran, ya kan, media pembelajaran baru, ya, sesuai dengan kebutuhan murid, keinginan murid, ingin belajarnya bagaimana. Kemudian kesepakatan kelas, ya, kita sebelum mulai pembelajaran kita adakan kesepakatan kelas, bagaimana nanti siswa itu dapat belajar dengan nyaman, inginnya seperti apa. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pembelajaran itu kita usahakan yang menyenangkan, jangan buat anak itu bosan dan lain-lainnya. Selalu mengembangkan diri. Nah itu, inilah ada 5 kompetensi, ya, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak ke depannya. Baik, untuk berikutnya ini ya salah satu guru penggerak, ya, jika saya nanti masuk dalam, ya, lolos mengikuti guru penggerak, ya, seorang guru penggerak itu harus eh, yang akan saya jalankan kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ini pola peta konsep, ya, seorang guru penggerak itu untuk menggerakkan sekolahnya, nanti bagaimana dia akan menjadi pemimpin manajemen sekolah, ya. Seorang pemimpin manajemen sekolah, dia salah satunya adalah satu, meningkatkan SDM, ya, guru siswa, ya, kita ikutkan dalam pelatihan-pelatihan, ya, untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Kemudian dapat menyusun administrasi dan pengadaan barang, ya, penyusunan surat menyurat, pengasipan, pengadaan barang dan jasa, penginventarisasian bagaimana. Kemudian ada kita menjalin kerjasama, ya, menjalin kerjasama baik itu dari siswa, guru, komite, masyarakat, Dudi, ya, pemerintah, dinas dan lain-lainnya. Ya, kita harus menjalin kerjasama, silaturahmi kita tingkatkan terus. Kemudian menjalankan kurikulum, ya, menjalankan kurikulum, ya, itu salah satu juga dari pemimpin manajemen sekolah, ya, dari penilaian, pembuatan perangkat pembelajaran bagaimana yang bagusnya, ya, kemudian media pembelajaran yang kreatif inovatifnya bagaimana, kemudian menggerakkan organisasi, ya, baik dari organisasi yang terkecil di sekolah, OSIS, Pramuka, MGMP, KKG dan sebagainya. Kemudian ada mengelola keuangan. Nah, ini salah satu dari kemampuan seorang pemimpin yang mampu memanajemen sekolah, yaitu tentang mengelola keuangan. Baik itu pengelolaan aplikasi Arkas, laporan online dan laporan offline dan sebagainya. Baik, mungkin itu, ya, salah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dari Bapak Mariska Yusuf selaku pengajar praktek dan rekan-rekan satu kelompok, satu kelas. Semua adalah karena berkat kerjasama kita semua. Jadi kita saling bertukar pikiran, jadi membuka wawasan sehingga dapat memecahkan masalah. Salam guru penggerak, maju, ya, kreatif dan mandiri. Merdeka belajar.